Selamat sore semuanya. Baik, sambil nunggu yang lain, kita mulai ya. Oke, bisa dilihat ya, dari slide saya. Ini pertama kita bahas tentang understanding dari supply chain management. Oke, kalau lihat dari gambar ini sebenarnya ini alur ya dari supply chain management. Jadi kalau kita lihat di sini ada raw material, ada supplier, ada manufaktur ya, baru distribusi, dari customer ya, baru di sini ada end customer. Nah, kalau kita lihat di sini gambar ini memang sangat simpel ya kalau kita lihat, tetapi di sini kan banyak proses. Dan di supplier juga sebenarnya tidak sesimpel hanya menumpuk sebagai logistik atau misalnya barang yang mau dijual, tetapi mereka juga punya proses alur ya, mungkin dalam bentuk diagram dan flowchartnya itu mulai dari incoming atau inbound material sampai mereka harus di sini susun berdasarkan mungkin apa namanya spesifikasi barang atau misalnya fungsi mereka buat di sini dalam bentuk logistik ya, atau misalnya di warehouse mereka, bagaimana mereka menyusun dan meletakkan itu semua jangan sampai apa namanya ya campur aduk dan sebagainya. Nah, manufaktur saya pikir ini tidak hanya kita bicara bagaimana proses, tetapi di situ ada apa namanya ya, ada input, ada proses, ada output. Nah, outputnya nanti yang baru distribusikan. Tetapi manufaktur biasanya tidak hanya dikerjakan dalam satu tempat. Biasanya mereka punya assembly satu site atau plan. Nah, mereka juga punya plan-plan supporting yang lain sub assembly gitu. Jadi di dunia kerja, saya pikir memang jarang satu produk yang dihasilkan pada satu tempat habis itu finalisasi di situ, jarang sekali. Ada tapi tidak banyak. Nah, kalau untuk perusahaan global biasanya mereka punya site beberapa ya. Jadi kalau misalnya dia kayak buat mobil, mungkin mobil kalau kita lihat bannya beda, kaca spionnya beda, karoserinya juga tidak sama, mungkin mesinnya yang datangkan dari satu tempat. Jadi kalau kita lihat di situ banyak sekali apa namanya supporting dari manufaktur yang ada untuk mendukung sampai dia menjadi satu produk finalisasi. Nah, ketika selesai baru didistribusikan. Nah, ini sebenarnya adalah singkat ya untuk pemahaman kita tentang SCM itu sendiri. Kira-kira begitu untuk simulasi dari alur ini ya untuk SCM. Baik, tunggu. Ini yang saya sebutkan di RPS tadi tentang referensi. Mungkin banyak sekali mungkin referensi yang ada, tapi yang lagi hot itu Sunil Chopra ini dengan apa terhadap apa supply chain management. Biasanya mereka sering melakukan workshop ya. Mungkin kalau yang mau ikut ini ada sertifikasi, jadi ada sertifikasi tentang supply chain. Nah, biasanya tapi tidak gratis ya, bayar. Kalau mau nanti banyak apa namanya ya provider yang maksud saya menyelenggarakan itu, tapi ada juga yang dalam bentuk seminar. Nah, itu cuman tapi tidak bayar, kita bisa dapat sertifikat. Tapi Sunil ini biasanya dia buat satu apa namanya workshop tentang supply chain. Nah, biasanya ada sertifikat kalau kita sebenarnya apa namanya itu capable dan certified tentang supply chain management. Suara saya putus-putus nggak ya? Karena mungkin sinyal saya kurang bagus. Di tempat Bisa saya lancar, Pak. lancar ya. Yang lain ada masalah nggak dengan jaringan? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Karena ini saya coba klik nggak jalan deh nih. Bentar ya. Oke. Sudah ganti nggak slide saya? Sudah ya, Pak? Baik. Ini tujuan pembelajaran ini standar ya. Jadi setiap yang kita bahas itu tentu ada yang ingin dicapai. Jadi kalau kita lihat di sini seperti yang saya coba jelaskan di awal tadi juga ada bagaimana cara mengidentifikasi ya apa saja yang menjadi penggerak atau misalnya penentu dari supply chain performance. Terus kita juga bisa nanti dan mendiskusikan kira-kira dari setiap driver atau misalnya yang menjadi acuan dalam supply chain manajemen itu, terus apa saja yang menjadi strategi
dalam mensukseskan untuk supply chain tersebut. Dan kita juga akan lihat nanti bagaimana kompetitif strateginya. Dan yang ketiga di sini bagaimana menentukan matriks ya dan track performance dari supply chain dari setiap bagian yang kita akan bahas tentang driver dari supply chain management itu. Nah, mungkin banyak hal yang nanti kita bisa ambil, tapi paling tidak kita bisa identifikasi dan rumuskan tentang learning objective ini ada 3. Baik, jadi kalau kita lihat dalam supply chain performance itu ada 6 sebenarnya yang menjadi driver dari supply chain tersebut. Yang pertama itu ada facility, ada inventory, ada transportation, ada information, terus di sini ada juga sourcing, ada pricing. Nah, ini saya pikir kan tidak bukan baru dan awam ya. Ada nggak yang di sini kalau yang semester kemarin yang saya ajar itu tentang supply chain, ternyata mereka ada yang tidak ngerti dengan manufaktur sehingga kalau saya bawakan supply chain ini dalam manufacturing dan industri itu akan gampang benar untuk mencari contoh dan sampel. Tapi kalau misalnya kita lihat di misalnya ya kerjanya mungkin di pemerintahan gitu loh. Di pemerintahan itu di mana sih supply chain-nya gitu loh. Terus bagaimana kita memahami misalnya mana sih facility, ada nggak inventory di pemerintahan itu gitu loh. Terus bagaimana transportasi, karena tiba-tiba barang itu udah datang saja semuanya gitu loh. Tidak ada koordinasi dengan apa mau dikirim, bagaimana barang dikirim, berapa ongkosnya, terus berapa lama dalam perjalanan, tidak ada. Ternyata apa yang dibutuhkan datang gitu loh, tinggal ambil gitu. Karena tidak semua informasi diekspos dan dikasih tahu sama yang lain. Terus ada information dan menurut saya mungkin kalau ada yang tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, mungkin di perbankan juga akan sedikit berbeda ya ketika melihat supply chain ini seperti apa gitu. Nah, silakan ditanyakan nanti ketika ingin memahami lebih detail dan lebih dalam tentang supply chain di tempat kerja kita masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat secara driver dari supply chain ini ada facility. Nah, tentu ini bicara tentang lokasi ya atau misalnya tempat ya secara aktual bagaimana supply chain itu bisa ditempatkan atau misalnya kita ini kalau facility ini bisa dalam bentuk warehouse ya atau logistik kita bisa taruh di situ. Jadi tapi ini kelebihannya ini adalah makan tempat. Kalau sekarang ini kan tidak seperti dahulu ya. Artinya semuanya kita bisa keep stock barang sebelum kita assembly atau misalnya kita berikan kepada customer atau misalnya yang membutuhkan. Nah, tapi dalam hal ini memang dalam supply chain management ini, nah tentu ini facility ini menjadi hal penentu ketika misalnya barang yang kita coba order itu tidak bisa ditempatkan kayak Amazon ya. Amazon itu mungkin tidak terlalu banyak keep buku, tapi mereka bisa datangkan dari dari penerbit langsung ya, atau misalnya mereka cetak langsung ketika misalnya ada order. Jadi istilahnya kalau dalam manufacturing itu ada kita order dulu baru dibuat gitu loh. Jadi kalau dulu kan modelnya tradisional, kita bisa keep stock dulu, nanti baru orang order gitu. Jadi untuk sekarang ini mungkin dalam pergerakannya sampai saat sekarang ini selalu dinamis ya untuk supply chain. Terus inventory ini kita melihat bagaimana material yang ada di tempat yang kita proses, yang dibutuhkan atau misalnya yang akan dibutuhkan. Nah, biasanya kita lihat di sana dalam industri atau manufacturing inventory ini selalu dilakukan mungkin bisa jadi sekali seminggu, bisa jadi sekali setahun atau 2 kali setahun ya mereka lakukan ini. Nah, ini gunanya untuk melihat karena setiap pekerjaan itu tidak sama nilainya gitu loh. Misalnya ada 6 tahap pekerjaan, ternyata barang yang kita keep itu atau yang kita simpan itu baru pada tahap ketiga. Nah, ketika kita ingin tahu berapa harga barang di tahap ketiga itu, tentu kita harus lihat dulu. Kita harus cost roll dulu. Tahap pertama berapa sih biayanya gitu. Nah, biasanya inventory ini juga di samping mengidentifikasi berapa banyak material yang kita miliki, juga bisa dilihat untuk mengukur kekayaan kita yang tersimpan itu berapa gitu. Terus ada nggak kerugian ketika misalnya di-compare dengan investasi yang sudah diberikan atau misalnya uang yang sudah dikeluarkan dengan barang yang tersedia itu kira-kira balance kan. Nah, ini juga
perlu dilakukan. Biasanya manufaktur rutin ya melakukan ini yang secara besar-besaran itu sekali setahun. Biasanya di akhir tahun pada bulan November atau Desember. Karena mereka di situ akan melihat, mengukur performa dari perusahaan mereka atau manufaktur tersebut. Nah, transportasi saya pikir ini bukan hanya kepada konsumen saja. Kalau kita lihat facility dan inventory mungkin ditempatkan pada tempat yang berbeda. Nah, sehingga kan memerlukan transportasi juga gitu loh. Kalau kita lihat di kawasan industri, saya pikir kan banyak plan ya, artinya banyak gedung yang ada di tempat di kawasan tersebut, tapi terpisah gitu loh. Tapi untuk melakukan perpindahan material yang dibutuhkan itu dari satu gedung ke gedung lain, nah tentu perlu transportasi. Nah, kalau dalam dunia global, saya pikir ada tadi saya jelaskan tentang manufaktur atau site plan-nya itu ada beberapa tempat. Nah, saya pikir untuk assembly product atau misalnya menjadikan dia barang jadi, nah tentu harus ada supporting dari setiap site plan yang ada di seluruh tempat yang ada mungkin di dunia atau mungkin di Indonesia, sehingga dia didatangkan dari segala penjuru melalui apakah itu transportasi udara, apakah itu dia melalui kapal dan mobil ya truk. Nah, itu akan dilakukan. Nah, itu termasuk dalam itu driver dari supply chain. Terus information. Nah, information ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang paling penting ya, apakah itu menyangkut harga, apakah cost ya, dan yang lain-lain. Nah, ini akan menjadi suatu catatan bagi kita sebagai pelaku dalam supply chain. Nah, kita tidak hanya melihat ini transportasi mana yang lebih murah gitu loh. Contohnya sekarang saya pikir tidak ada satupun dari kita yang tidak menggunakan online shop ya. Mungkin apakah itu yang dari Shopee, Lazada, mungkin juga ada dari yang lainnya. Nah, saya pikir kita butuh informasi gitu loh. Berapa harga yang ditawarkan dalam bentuk barang yang sama ke kita itu sampai ke tempat gitu. Nah, sistem pembayaran pun banyak sekarang. Kita bisa bayar sebelum dikirim, kita bisa bayar di rumah setelah barang sampai, atau kita juga bisa gunakan pihak ketiga mungkin untuk membayar dan kita deposit ke sana, gitu loh. Jadi dalam hal ini menurut saya aliran informasi tersebut dalam supply chain itu sangat dibutuhkan. Ini adalah untuk memutuskan kita mana yang harus kita pakai dan kita gunakan dalam semua hal, apakah itu nanti transportasi dan yang lain-lain. Nah, kalau kita lihat yang kelima ada searching ya. Searching ini sebenarnya kalau kita lihat bagaimana hubungan nanti semuanya dari masalah sumber daya yang ada. Kalau kita lihat di situ ada masalah supply chain activity, ada di situ masalah production, storage, transportasi dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat di situ, saya melihat kenapa perusahaan ini didirikan di Batam. Ternyata apakah di sana kekurangan tenaga kerja? Tidak ternyata. Ternyata memang dalam hal ini ya, kalau kita lihat ada regulasi dalam suatu produk itu yang mengharuskan produksi barang yang mereka buat itu tidak boleh dibuat dalam satu negara gitu. Jadi mereka harus buat di beberapa negara. Kenapa begitu saya tanya? Karena ketika misalnya terjadi gejolak, misalnya ada peperangan atau misalnya ada demonstran gitu loh dan yang lain, sehingga perusahaan tidak bisa bergerak, tapi mereka harus tetap memproduksi barang tersebut karena kebutuhan pasar. Nah, jadi bisa digantikan oleh yang lain. Jadi itu adalah salah satu untuk menghindari jangan sampai terjadi stok dari produksi dan pengiriman barang itu. Jadi dalam hal ini mungkin tidak semua produk seperti itu, tetapi paling tidak ada beberapa hal yang saya coba ketahui. Ternyata ada produk yang dibuat itu berdasarkan dari kebutuhan dan membaca situasi dunia secara keseluruhan gitu. Yang keenam itu ada pricing ya. Jadi menentukan sebenarnya seberapa besar sih kita harus memberikan suatu harga atau misalnya mencas ya kepada apakah itu customer dan yang lain, sehingga bisa kita berikan suatu nilai dan kita bisa garansi juga. Jadi dalam hal ini biasanya kerjanya mungkin saya nggak tahu, mungkin accounting atau misalnya engineer untuk menentukan harga satu produk gitu. Jadi harga satu produk itu kalau dilihat dari semua proses itu akan di cost roll lagi. Cost roll itu akan menghitung berapa biaya tenaga kerja, berapa biaya operasional, berapa biaya packaging, berapa biaya pengiriman, dan berapa biaya untuk garansi dan kalau kita ini ada
ini apa namanya itu menggaransi, misalnya kalau barang ini rusak nanti mereka yang garansi. Nah, atau pihak ketiga gitu. Nah, sehingga nanti akan ada satu nilai yang diberikan kepada customer. Nah, harganya segini gitu loh. Kalau mereka setuju, berarti mereka bayar. Tapi dalam masalah pricing ini, kalau saya lihat di dunia industri, ada juga mereka sudah tentukan dari awal gitu. Saya mau beli produk ini dengan spesifikasi ini, harganya $1.000 gitu. Nah, $1.000 itu mereka tidak mau tahu kita mau dapatkan dari mana. Tapi tantangannya adalah yang saya lihat di situ, ketika kita tolak dan tidak mau terima, mereka tarik semua produk yang mereka punya gitu loh. Nah, ini kadang menjadi apa ya, kayak si malakama namanya kalau bahasa kita kalau ya. Jadi diambil salah, tidak diambil juga masalah gitu loh. Jadi artinya memang kita harus pintar dan melihat bagaimana cara mensiasati harga tersebut adalah mengharga apa ya, harga yang baik gitu loh, tidak merugikan kita gitu loh. Karena ada juga customer sebenarnya memberikan harga yang terbaik gitu loh, 1.000 itu ternyata cost dan biaya operasionalnya cuma hanya 500, kita diuntungkan gitu. Tapi jarang sekali gitu loh yang memberikan bonus seperti itu. Yang ada saya lihat ya, banyak perusahaan customer yang memberikan order kepada manufaktur itu dengan harga yang sangat ketat gitu. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai pelaku bisnis atau misalnya manufaktur untuk meredam atau misalnya mengurangi dan efisiensi dalam masalah cost. Jadi kalau kita lihat sekarang di dunia industri itu banyak sekali tuh mereka coba untuk saving cost gitu loh. Saving cost itu banyak ya, tidak hanya dalam masalah tenaga kerja, tapi mereka melihat misalnya pemakaian air gitu. Air itu secara tidak sadar itu juga memiliki kontribusi yang besar, cost yang meningkatkan. Habis itu ada pemakaian energi, apakah itu gas ya, apakah itu listrik dan yang lainnya. Nah, itu juga dikontrol. Jadi kita sebagai misalnya orang manufaktur, sebagai penanggung jawab ya, pos, ya kita coba lihat gitu loh, catat tiap hari. Sekarang pemakaian air meterannya berapa, besok berapa, besok berapa. Jadi ketika ada melonjakan kita cepat tahu gitu. Daripada nanti uh, sudah mau bayar baru ketahuan ternyata kita bayar melebihi dari biasanya gitu. Nah, ternyata kita dalam hal ini menurut saya harga ketika misalnya melakukan supply chain ya kita benar-benar menentukan dan melihat secara spesifik semua item dan semua faktor ya yang menyebabkan harga itu bisa ditetapkan. Apalagi di Batam ya. Saya pikir mungkin di Indonesia juga begitu. Harga tenaga kerja terus berubah gitu loh. Disebabkan ada beberapa item yang menjadi penentu dari UMK itu juga naik gitu loh. Nah, secara tidak sadar ternyata pemerintah juga punya kontribusi di situ. Padahal mereka yang approve juga gitu loh. Jadi dalam hal ini menurut saya memang apapun tetap harus ada koordinasi dan bagaimana cara melihat kalau dalam supply chain ini menentukan suatu produk itu ya sudah benar-benar fix dan tidak ada masalah lagi gitu. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada, ini ada framework dari structuring driver ya dalam supply chain management. Nah, saya pikir kalau yang tertarik dalam tesis untuk supply chain, nah ini juga bisa dijadikan model dan kerangka berpikir ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk sukses dan tidaknya dalam supply chain management tentu tidak hanya dipengaruhi oleh driver dari supply chain manajemen yang tadi seperti facility, inventory, transportasi, informasi, searching dan pricing. Nah, tetapi juga punya kontribusi nanti ada kompetitif strategi. Jadi kompetitif strategi ini sebenarnya menentukan bagaimana kita melihat nih supply chain yang kita coba kita kontrol. Jadi dalam hal ini kita bicara tentang efisiensi, tentang responsiveness dari supply chain tersebut. Nah, kita harus mengerti dan memahami betul keenam elemen yang ada dalam drive supply chain management. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi setiap driver tadi, misalnya setiap facility, inventory, mereka saling berhubungan. Jadi ketika bicara tentang lokasi dan tempat yang tersedia, nah ternyata inventory secara tidak langsung juga mempengaruhi biaya gitu loh. Jadi semakin banyak kita keep barang dan gunakan tempat yang luas, nah itu juga menambah biaya yang harus kita keluarkan. Jadi sekarang ini
orang tidak lagi menumpuk barang dalam suatu tempat sehingga mereka harus keluarkan biaya security, biaya listrik, biaya lain-lainnya untuk barang yang disimpan tersebut. Nah, inventory juga nanti punya hubungan dengan transportasi dan sourcing, dan semuanya juga punya hubungan di sini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya inventory banyak, berarti moving dan transportasi juga akan meningkat. Nah, kalau misalnya transportasi dan mobilitas meningkat, tentu pricing juga, cost operasional juga meningkat, dan begitu semuanya. Jadi dalam hal ini, tetapi dalam menentukan misalnya supply chain sukses atau tidak, saya pikir kompetitif strategi juga berperan penting. Di samping di sini mana yang lebih, faktor apa saja yang paling utama dan mempengaruhi dari supply chain misalnya yang ada gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sekarang sebelum dilanjut? Belum ada. Oke, kita belum ada ya. Oke, kita coba lihat satu-satu ya. Ini ada role in the supply chain tentang facility. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ini contohnya ada Toyota dan Honda ya. Ini dua-duanya merek mobil. Nah, kalau kita lihat di sini saya nggak tahu di Batam, saya pikir memang Toyota dan Honda juga memiliki facility yang cukup luas ya. Dulu kalau saya lihat di Batu Ampar itu besar sekali itu. Dealer Honda, Toyota, dan itu menumpuk mobil di situ semua. Kalau sekarang ketika saya baca brosur ya, hampir rata-rata semuanya inden gitu loh. Jadi tidak lagi tersedia. Jadi kalau misalnya mau beli mobil, mungkin cuman display saja yang bisa kita bawa. Kalau display tersebut sudah bisa dijual gitu loh, kayak handphone, display tersebut kan bisa dijual setelah misalnya masa promosinya habis gitu. Saya nggak tahu juga ya, kalau di Batam saya pikir hampir rata-rata apakah itu Toyota dan Honda, kalau mau beli mobilnya paling cepat kalau nggak salah 1 bulan baru mobil sampai. Nah, ternyata kalau kita lihat dan baca lagi sekarang untuk Toyota atau merek-merek lainnya, semuanya mereka sebenarnya kirimkan dari Jepang, semuanya spare part nanti baru dirakit di Jakarta. Nah, Jakarta nanti baru sampai di sini baru dikirim dalam bentuk barang jadi. Nah, jadi dalam hal ini menurut saya ini adalah salah satu strategi juga bagi Toyota dan Honda dan mungkin brand lainnya untuk melihat dan mengefektifkan atau misalnya menggunakan facility dengan baik. Jadi tidak lagi misalnya ditumpuk, artinya mobil dipajang ya, habis itu ditaruh di lapangan untuk dijual. Ketika misalnya ada order, mereka langsung ambil di situ. Dan itu menurut saya juga ada biaya maintenance gitu loh. Karena misalnya dalam jangka waktu tertentu, ketika misalnya mobil itu ditaruh di lapangan terbuka atau misalnya dalam gedung, saya pikir itu juga menimbulkan masalah. Paling tidak ada debu yang melengket di sana. Kalau dia di ruangan terbuka nanti kena hujan, mungkin catnya buram, dan mereka harus perbaiki lagi sebelum diberikan kepada konsumen gitu loh. Jadi ini menambah biaya. Jadi dalam hal ini menurut saya kita harus melihat kepentingan dan kebutuhan. Apalagi kalau untuk barang-barang yang cukup besar seperti ini, seperti mobil atau mungkin yang lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat apa saja sih komponen yang perlu kita perhatikan dalam facility ini. Nah, yang pertama ada role ya. Terus ada perannya seperti apa, apakah ini cukup membantu atau tidak ya dalam supply chain management. Tapi kalau misalnya facility-nya terlalu jauh dari lokasi distribusi, saya pikir ini kan juga masalah. Atau misalnya warehouse-nya itu atau logistiknya itu ditempatkan di berapa kilometer dari proses ya, atau manufaktur. Nah, ini kan masalah juga. Jadi perannya itu sebenarnya cukup membantu atau tidak dalam proses supply chain management itu sendiri. Nah, yang kedua ada lokasi. Lokasi ini jarang sekali ya orang yang menurut saya buka usaha, habis itu biasanya di sampingnya langsung gudang gitu. Karena kalau saya lihat misalnya kayak minimarket, supermarket dan yang lain-lain, nah biasanya gudang ada di samping saja. Jadi ketika misalnya perlu dan kekurangan tinggal ambil.
Tapi coba kita bayangkan kalau seandainya semua yang kita butuhkan itu tempatnya jauh gitu loh. Jadi kita paling tidak juga perlu transportasi ya, dan transportasi punya biaya operasional dan yang lain-lain. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat perlu diputuskan untuk menempatkan lokasi, apakah itu dekat atau di sebelah atau yang lainnya. Tapi ada juga orang yang memutuskan jauh karena biaya biaya sewa dan atau beli gedungnya juga sangat signifikan gitu loh. Kalau dekat mahal, kalau jauh murah, tapi kita sedikit berkorban dengan transportasi. Yang ketiga ada masalah capacity. Nah, capacity ini kalau dalam masalah facility kan tentu tadi kalau kita bicara tentang jumlah dan kalau mobil berapa banyak yang bisa disimpan. Nah, itu kan harus ada. Kalau misalnya trennya 1 bulan kita habiskan 100 unit mobil, nah paling tidak kita bisa menampung untuk 100 unit mobil gitu loh untuk facility-nya. Jadi kalau misalnya 100 unit mobil ya kita bayangkan aja berapa hektar tanah yang kita butuhkan, atau misalnya warehouse ya, atau misalnya logistik yang kita mau tempatkan di situ sebanyak 100 mobil, berapa besar gitu loh. Apakah itu di ruangan yang tertutup atau misalnya di lapangan. Nah, jadi ada 3 komponen sebenarnya yang perlu kita lihat dalam masalah facility ini. Nah, kalau yang kedua itu dalam facility ada metric related-nya. Jadi kalau kita lihat di sini antara di situ ada masalah financial performance juga, dan masalah supply chain responsive to customer. Jadi facility ini memang menentukan juga ketika misalnya nih Batam punya punya dealer mobil tapi tidak ada keep stock di sini, stoknya di misalnya di Tanjung Balai gitu loh. Jadi kalau misalnya seperti itu tentu secara financial performance kan tidak menguntungkan ya, sudah di Tanjung Balai sewa tempat, habis itu mendatangkan ke Batam itu perlu transportasi lagi gitu loh, dan customer sebenarnya juga akan sedikit terganggu ya ketika misalnya pengirimannya terlalu lama, dan habis itu ada risiko ketika misalnya pengiriman tersebut. Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan selain dari misalnya role, location, dan capacity yang tadi. Nah, yang kedua ada masalah utilisasi ya. Jadi ada masalah penggunaan seberapa efisien dan efektif facility tersebut. Tapi kalau misalnya facility itu dibangun hanya untuk memenuhi syarat, oh ada fasilitasnya gitu loh, tapi tidak digunakan, ya buat apa juga kalau tidak diutilisasi ya. Terus ada processing, ada setup, dan sama idle time. Jadi dalam fasilitas itu memang ada beberapa hal yang kayak semacam pekerjaan yang berlangsung di situ. Habis itu masalah idle time-nya juga ada setup, ada yang lain-lain di situ. Kalau misalnya di manufacturing itu sebenarnya ketika sebelum produksi itu ada preparation atau setup ya mesin gitu loh. Terus ada downtime juga di situ. Downtime itu sebenarnya maksudnya ada berapa waktu yang sebenarnya mungkin lagi maintenance ya, itu kan tidak bekerja dan tidak bisa dipakai. Kalau misalnya tadi kita lihat facility misalnya mobil ternyata masih dipakai pumping block gitu misalnya, atau masih dibangun gitu loh, artinya itu kan juga butuh waktu dan tidak bisa dilakukan utilisasi atau pemakaian dari fasilitas tersebut. Nah, idle time ini sebenarnya ketika misalnya barang belum masuk ya, atau misalnya nunggu 1 bulan nih gitu loh, artinya tidak terpakai dengan baik. Jadi dimanfaatin untuk yang lain juga tidak bisa gitu loh. Karena ketika begitu datang nanti butuh waktu lagi untuk ngangkat dan yang lain-lain. Terus kalau yang keempat itu dalam masalah metrik related dengan facility adalah production cost per unit. Jadi ketika misalnya nih tadi contohnya adalah mobil. Nah, mobil ini tentu akan dihitung juga. Padahal kalau kita lihat ya harga mobil mungkin se-Indonesia ini tidak jauh berbeda kecuali yang mungkin FTZ. Nah, padahal ketika misalnya deliver atau misalnya kita mau kirim barang ke daerah lain yang jauh dari Jakarta dan pastinya juga butuh biaya transportasi, ternyata harganya sama gitu loh. Jadi dalam hal ini sebenarnya ini bagaimana mengkontrolnya dan menentukan di mana kita coba ambilkan harga tersebut gitu loh. Kalau misalnya harga jualnya sama, atau misalnya
harga jualnya sama, operasionalnya makin besar, tetapi keuntungannya berarti makin sedikit gitu, atau tidak ada sama sekali. Nah, jadi dalam hal ini kalau dalam manufaktur tentu akan kita lihat sebenarnya berapa sih jumlah biaya yang kita keluarkan dalam satu piece-nya yang kita buat. Nah, ini kalau dalam ini yang saya kenali itu ada dalam bentuk router ya. Router itu adalah lembaran kerja yang kita lakukan berdasarkan operasional yang kita harus lakukan. Nah, setiap operasional itu biasanya sudah dihitung. Misalnya untuk satu produk misalnya baterai, nah itu dibutuhkan biaya sekian, termasuk biaya material, biaya sewa gedung, biaya pekerjanya, habis itu biaya mesin dan yang lain-lain. Nah, baru ditentukan satu pieces sekian. Misalnya satu piecesnya $1 gitu. Berarti kalau misalnya kita operasionalnya production cost-nya per unit $1, berapa mau jual nih? Oh, ternyata kita mau untung $2 gitu, berarti harga jualnya $3. Terus juga ada masalah quality loss. Tadi saya juga ceritakan tentang bagaimana kalau seandainya mobil yang lama ditumpuk, tentu akan ada gangguan ya, atau ada masalah tentang mungkin berdebu, atau mungkinnya juga mesin masalah dan yang lain-lain. Nah, jadi dalam hal ini kita akan kehilangan tentang kualitas yang kita buat gitu loh. Bisa jadi kalau misalnya di ruangan terbuka, kalau mobil kan catnya jadi buram, jadi kita harus pakai coating lagi, kita harus polish lagi dan yang lain. Itu kan menimbulkan biaya lagi. Yang keenam itu ada theoretical flow atau misalnya cycle time of production. Cycle time of production ini maksudnya sebenarnya mulai dari kalau di customer ya, customer order sampai customer shipment. Nah, itu kan disebut dengan cycle time production. Jadi ketika misalnya di order, habis itu sampai kita kirim, habis itu order lagi. Nah, itu satu cycle time production. Jadi kita lihat kalau mobil tadi karena konsumennya juga tidak ditentukan 1 bulan pasti terjual 10 gitu loh. Kan belum tentu ya. Jadi artinya misalnya setiap 10 order yang dilakukan sampai 10 pengiriman lagi dan 10 dimasukkan lagi ke facility-nya. Itu kan disebut dengan flow atau cycle time dari order yang ada atau production. Nah, ketika misalnya memiliki facility dengan 10 unit mobil, ya mungkin tidak ada masalah. Kalau 100 unit, terus bulan itu tidak laku gitu loh misalnya. Berarti bulan besok, berarti kan tidak ada, kita ada penumpukan dan situ ada biaya dan yang lain-lain. Dan kita harus perhitungkan itu. Nah, ini kalau yang nomor 7 sebenarnya actual average. Jadi secara aktual berapa sih rata-rata aliran atau cycle time yang terjadi dalam facility tersebut. Kalau facility-nya misalnya di perusahaan itu biasanya dia keep stock itu tergantung dari lead time dari order. Lead time itu maksudnya ketika kita order dari kepada supplier atau vendor. Nah, kira-kira berapa lama ketika kita order itu dia baru datang. Di sampingnya kita kita tidak pikirkan dia harus cari di mana, tapi paling tidak dia harus keep stock, habis itu dia kirim, dan itu rata-rata mereka bisa janji berapa. Nah, rata-rata itu kalau yang lokal mungkin bisa 1 hari, kalau tersedia. Tapi kalau tidak tersedia 3 hari. Berarti yang kita ambil yang mana? Berarti yang 3 hari gitu loh. Nah, kalau 3 hari, saya pikir nanti kalau di facility kita, di warehouse kita harus keep stock sampai 3 hari. Nah, ketika misalnya sehari ini sisa 3 untuk 3 hari ke depan, berarti kita harus order gitu. Karena 3 hari ke depan akan habis gitu. Jadi dalam hal ini kita perlu untuk melihat ya secara aktual berapa sih flow dari rata-rata dari cycle time. Nah, yang ke-8 flow time efisiensi. Nah, tadi kalau saya cerita itu yang paling aman ya, efektif. Nah, kalau yang efisiensinya seperti apa? Berarti kita misalnya harus simpan misalnya untuk 1 minggu deh gitu loh, dengan 3 hari gitu loh. Karena 3 hari kita akan tetap order berapa kurangnya, jadi ada namanya sistem Kanban. Nah, Kanban ini akan ada satu indikator yang menjelaskan ini harus order gitu loh. Dan kalau di sistem dia biasanya alert dia, atau dia mengingatkan, dia tiba-tiba muncul sebagai pop up itu misalnya tinggal 3 gitu loh, tinggal 2, tinggal 1 dari sistem bisa kebaca. Jadi secara tidak langsung kita langsung order. Atau kalau misalnya dia muncul peringatan seperti itu sudah langsung di order. Nah, kita buat order otomatis itu misalnya 10 per batch-nya. Jadi ketika misalnya tinggal 3 order 10, ketika tinggal 3 order 10, dia otomatis juga memberitahu kepada supplier atau vendor. Nah, itu juga cukup bagus dalam flow time efisiensi.
Terus yang paling susah itu sebenarnya kalau produk itu variasi gitu loh. Kalau misalnya dia high volume tapi low mix, artinya part number-nya sedikit tetapi jumlahnya besar, itu tidak ada masalah, kita gampang ngaturnya. Nah, yang paling susah kalau dalam manufaktur itu banyak komponen tapi sedikit yang dibutuhkan gitu loh. Mungkin ada 1000 part number namanya mungkin ya. Atau misalnya 100 part number tapi jumlahnya sedikit-sedikit, ada yang 10 atau misalnya 5 gitu loh. Jadi kita nggak boleh keep banyak-banyak karena maintain-nya akan susah gitu. Jadi dalam hal ini dalam facility ini akan menentukan juga untuk besar ruangan dan tempat yang kita akan pakai dari variasi dari produk yang kita coba buat. Terus juga ada tentang average dalam production batch size. Jadi ukuran production itu berapa sih gitu loh jumlahnya. Kalau dalam kerja lembaran kerja atau misalnya saya buat paperwork ya atau misalnya router namanya. Nah, biasanya di situ ada jumlah yang dikerjakan, misalnya kalau konsumnya itu dikerjakan 1 hari 10, nah maka di situ untuk batch size-nya kita buat 10. Sehingga 10 selesai satu close gitu ya. Selesai 10 selesai close gitu. Dibandingkan kita buat 1000 ya batch size-nya tapi tidak selesai 1 hari, bahkan 1 bulan pun nanti jadi tidak selesai gitu loh. Karena kita hanya mampu menyelesaikan 10 tapi kita buat size-nya 1000. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Mungkin ini tidak relevan lagi mungkin untuk keadaan sekarang tentang facility. Ya karena memang zaman dan waktunya mungkin tidak mendukung ya. Maksud saya sudah berganti gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini kalau cerita tentang inventory. Inventory itu kalau tadi dari facility itu kan tempatnya yang dipakai. Kalau inventory ini sebenarnya berapa banyak sebenarnya yang kita coba bisa simpan. Jadi kalau tadi ada masalah produk ya yang kita simpan, habis itu berapa banyak jumlahnya dan batch size-nya berapa. Nah, ini contohnya ini di Amazon ya. Amazon itu kalau kita lihat mungkin di YouTube juga bisa kita lihat ya, mereka punya warehouse yang besar gitu loh, mereka punya logistik yang besar gitu, mereka punya sentral dan di situ aktivitas mereka mungkin jutaan order ya, mungkin dalam 1 hari mereka harus siapkan dan semuanya ditangani dengan baik. Tetapi dalam hal ini Amazon tidak menyimpan semua koleksi gitu loh, tapi mereka juga hanya minta nanti misalnya ketika ada order, mereka baru minta kepada publishernya atau distributor untuk menyediakan, atau mereka sendiri yang nanti coba print lagi atau misalnya cetak. Jadi dalam hal ini dalam inventory Amazon itu cukup baik mengelola semua yang customer minta, dan yang paling penting di situ akan ada cost mungkin lower cost ya dalam masalah inventory. Jadi ketika mereka tidak keep banyak-banyak, mereka tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk masalah preventif dan operasional dari inventory tersebut. Nah, untuk kalau di sini kalau buku yang slow, jadi mereka tidak keep gitu loh. Tapi ketika misalnya ada order, nah mereka boleh print atau misalnya minta dari publisher dan distributornya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Saya minum dulu ya. Nah, kalau tadi di inventory itu ada komponen inventory untuk yang bisa kita buat gitu. Jadi kalau di sini apa sih decision-nya untuk membuat satu komponen dari inventory dalam supply chain gitu. Nah, tadi juga kita bisa bahas tentang cycle production-nya seperti apa sih gitu loh. Kalau ini adalah inventory-nya. Jadi cycle inventory itu kita mau lihat sini rata-rata nih. Kira-kira berapa banyak ya yang dibutuhkan ya yang bisa membuat kita itu atau supplier itu dan shipment itu bisa cover gitu loh. Jadi dalam hal ini menurut saya sebenarnya
di produksi di manufaktur, biasanya material yang digunakan itu mereka hanya keep 10% gitu loh. Jadi kalau misalnya 10% yang dari order yang diinginkan ya, misalnya shipment-nya misalnya 100 gitu. Berarti yang diorder dari supplier itu hanya 110 gitu loh. Jadi hanya 10 yang mereka coba tambahkan. Nah, ketika misalnya ada order 100 lagi, nanti mereka kirim lagi 110. Tapi kalau misalnya 10 yang di awal tidak terpakai, nah mereka bisa balikan lagi dan hanya order misalnya 100 gitu loh. Jadi dia kurangin. Jadi apa namanya tuh yang tadi allowance yang 10% tadi bisa cover untuk next order. Terus yang kedua di situ ada safety inventory. Jadi masalah safety. Nah, ini kan juga menjadi satu hal yang penting ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau dalam inventory tentu kan kita harus ada simpan. Kalau misalnya besi tidak ada masalah, tapi besi juga bisa berkarat kalau seandainya lama-lama disimpan, gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini kalau misalnya barang yang gampang rusak dan pecah, kan itu juga menjadi isu. Atau misalnya kita harus meletakkan atau misalnya menyimpan dalam bentuk yang aman gitu loh. Kalau dalam warehouse itu semuanya harus disediakan sesuai dengan standar yang ada, misalnya dalam berat sekian ton atau misalnya sekian kilo, sekian itu seberapa besar. Nah, itu ada standarnya. Jadi dalam hal ini kita harus sediakan semua yang dibutuhkan sesuai standar prosedur yang diminta untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya kita punya rak yang kapasitasnya hanya 100 kilo, terus kita lupa gitu, taruh yang 200 kilo, itu ya ambruk kan, jadi masalah semuanya. Terus itu juga ada masalah inventory, seasonal inventory. Nah, kalau dalam hal ini menurut saya sebenarnya perusahaan ada waktu tertentu untuk melakukan seasonal inventory, artinya pada season tertentu mereka bisa saja meningkatkan atau menambah jumlah dari inventory atau misalnya produk yang mereka butuhkan gitu loh. Nah, apakah itu nanti dia lihat ya, kalau kita lihat di sini company di sini menggunakan season inventory ini ketika misalnya build up inventory periode yang low demand atau misalnya permintaannya tidak terlalu banyak, sedangkan untuk ini masih storage-nya itu masih bisa menampung untuk yang lebih besar lagi atau lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada level of product availability. Jadi, tapi dalam hal ini sekarang ya, menurut saya tidak terlalu banyak ya perusahaan yang melakukan inventory, walaupun sebenarnya ada order gitu, semacam bukan ada forecast ya, misalnya sudah ada order nih tapi belum pasti gitu loh. Nah, biasanya perusahaan atau manufaktur dalam hal ini mungkin planner ya atau buyer, mereka juga tidak mau keep stock ya. Kalaupun mereka mau kasih tahu, mereka juga tidak langsung order dalam bentuk ada PR ya. Mereka tidak langsung order gitu, tapi cuman hanya kasih tahu kepada vendor atau supplier, nanti kami akan ada order sekian gitu, kamu siapkan barangnya gitu. Tapi tidak ada deal yang pasti di situ, apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. Tapi dalam hal ini forecast sering kali tidak sesuai dengan rencana awal gitu. Dia rata-rata sering dikurangi, tapi ada kalanya juga produk itu atau misalnya forecast tersebut menambah gitu loh dari yang direncanakan. Nah, ini yang kadang-kadang yang suddenly order ini yang menjadi masalah. Kita tiba-tiba harus menyiapkan jumlah yang sangat besar. Nah, padahal kita tidak memiliki resources yang cukup gitu. Apakah itu dari segi mesin, orang, dan yang lain-lain. Dan selanjutnya ini ada kita lihat tentang related dari inventory metrics. Nah, kalau dalam inventory kita yang kita lihat itu adalah customer to customer cycle time. Jadi artinya ketika misalnya customer order sampai customer deliver atau shipment, nah kita lihat berapa lama dan berapa sering. Terus juga average dari inventory, rata-rata inventory berapa banyak sih yang kita bisa simpan dan kita bisa keep. Kalau misalnya ruangannya besar, oke, tidak ada masalah ketika kita misalnya keep dalam jumlah dan waktu tertentu. Tapi kalau misalnya melebihi dari itu akan menjadi masalah. Nah, itu kita harus kontrol dan jangan sampai terjadi gitu. Misalnya
Besi nggak bisa disimpan misalnya dalam jangka waktu sekian bulan atau 1 tahun gitu. Kenapa? Bukan masalah besinya bakarat, tetapi apa namanya itu, nilai dan harganya tiba-tiba bisa anjlok, bisa jadi naik, dan ini akan menjadi suatu hal yang apa yang mengganggu juga terhadap performa dari manufaktur atau misalnya organisasi. Terus yang selanjutnya itu juga ada inventory turn-nya itu berapa banyak sih gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat barang yang kita simpan atau misalnya yang mau kita order itu nanti berapa jumlah atau berapa banyak gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita tidak tahu gitu loh, semuanya diisi gitu loh. Oh, logistik kurang gitu, fasilitas tidak terisi. Nah, kita coba masukkan dan kita coba order lagi sehingga dalam hal ini kontrol antara input dan output tidak sama dan akan jadi masalah. Nah, ini product with more than a specific number of the inventory. Jadi kadang kita tidak melihat gitu loh. Misalnya yang habis cuma satu part number atau satu model gitu loh. Tapi kita order semua gitu loh. Jadi dalam hal ini menurut saya ya, dalam inventory itu biasanya ada satu label dan penomoran atau misalnya penamaan. Nah, itu harusnya lebih spesifik gitu. Jadi jangan sampai nanti kita satu kali order satu paket gitu 10 part number, padahal yang habis itu cuma satu atau dua gitu. Jadi dalam hal ini kita harus coba melihat secara spesifik sebenarnya barang atau produk mana yang sering dipakai dan yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat lagi dalam inventory itu secara rata-rata sebenarnya ada perubahan nggak tentang order atau batch size-nya itu. Jadi kalau biasanya misalnya dalam order normal itu misalnya 10 gitu loh. Ternyata bulan ini naik jadi 15 gitu. Nah, itu kan perlu kita lihat juga itu order atau misalnya stok yang ada cukup nggak gitu. Atau bisa jadi bednya dikurangin gitu, tadinya 10 jadi 5 gitu. Artinya kita punya kelebihan. Nah, itu harus kita kontrol dan kita harus catat juga. Jangan diingat saja misalnya, oh sudah dipakai gitu loh, tapi berapa banyak yang dipakai gitu. Nah, kita kan tahu. Dan itu juga ada masalah average safety inventory yang tadi juga menyangkut penyimpanan dan bahaya serta pengamanannya. Terus juga ada tentang seasonal inventory yang tadi, seberapa sering dan kita lakukan terhadap inventory. Dan ada fill rate ya, ada fraction juga dari stok itu, dan absolute inventory. Jadi dalam hal ini menurut saya tergantung dari material. Kalau misalnya yang sangat barang-barang yang kritikal, gampang rusak dan yang lain-lain, atau misalnya kayak kayu mungkin ya, kalau di dalam itu mungkin masih oke. Tapi kalau dalam makanan kita tidak boleh simpan lama-lama misalnya, karena akan rugi dan busuk misalnya. Atau misalnya kita buah lah, buah-buahan itu misalnya berapa lama sih bisa kita simpan, kayak orang misalnya kirim jeruk ya. Jeruk itu menurut saya kan tidak ada pengawetan ya, beda dengan apel. Kalau apel ada lilinnya, mungkin bisa awet sampai 3 bulan atau 1 tahun gitu. Tapi kalau misalnya barang-barang yang tidak dan gampang rusak, dan kita harus tangani dengan baik, dan habis itu juga atur jumlah dengan baik. Biasanya kalau musim buah ya, kalau misalnya musim durian gitu loh. Nah, itu kan pedagang itu kita lihat mahal sekali dia jual gitu loh. Padahal pedagang itu juga menanggung kerugian dari kebusukan buah tersebut. Misalnya dia jual buah durian gitu loh. Nah, durian ini kan tidak semuanya bisa dijual gitu loh. Semua yang dibeli dari dari pangkalnya atau dari misalnya penjual awalnya dari kebun. Nah, itu kan tidak semua nanti sampai ke pasar atau ke orang yang dia membeli itu semuanya bisa dijual gitu. Dan itu menjadi masalah, dan tanggung jawab kerugiannya ditanggung oleh penjual tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin ada pengalaman tentang yang saya sampaikan tadi, silakan. Pak Donald, mungkin mau tanya ya Pak. Ya, silakan. Kalau yang inventory related metrics itu, yang average replenishment batch size,
Kan kalau sekarang itu ya Pak, setahu saya sih nggak kerja di supply chain, tapi teman saya ada yang kerja di supply chain. Ya. Itu ada beberapa tahun lalu mereka mulai project yang vendor manage inventory gitu Pak. Itu seperti apa ya Pak? Iya, jadi memang sorry ya, dubbing. Media matikan dulu deh, Oh iya. mix-nya, dubbing deh. Oke, kalau Pak, mic Bapak mati juga, Pak. Pak, mic Bapak mati juga, iya. Pak, Sorry. mic Bapak mati. Oke, siap. Saya nyuruh Widya matikan mix, ternyata saya yang klik karena kursornya masih di situ gitu loh. Oke, sekarang ini kita lihat ya, banyak perusahaan tidak ambil resiko gitu. Jadi mereka serahkan kepada pihak ketiga atau pihak kedua ya. Kalau dalam hal ini mungkin vendor. Saya lihat pernah di consumable di tempat kerja. Mereka silahkan taruh apa saja di situ yang berbaur dengan masalah apa namanya itu consumable. Apakah itu misalnya pena yang dihabiskan, yang dipakai barang habis pakai ya, kertas. Mereka taruh gitu. Jadi mereka kayak punya supermarket di perusahaan tersebut gitu. Tapi perusahaan tidak kontrol itu. Perusahaan hanya kontrol ketika misalnya barang diambil dicatat. Tapi masalah berapa banyak yang itu mereka yang simpan gitu loh. Jadi di perusahaan tidak menambah karyawan untuk mengkontrol itu. Jadi yang melakukan managing terhadap consumable tersebut ya vendor itu sendiri. Jadi kapan dia harus taruh lagi. Jadi tiap hari kadang paling lama 1 kali 1 minggu ya, sekali seminggu, sekali 2 hari mereka yang kontrol gitu loh. Oh ini udah habis dia taruh gitu. Nah cuman kalau di perusahaan itu kan barang habis kan tidak langsung dibayar ya. Mereka catat dulu. Jadi mereka nanti report. Jadi ini barang ini habis sekian, barang ini habis sekian. Nanti dia masukkan ke perusahaan ya, mungkin ke accounting. Barang kami habis itu validasi. Cocok nggak apa yang mereka catat dengan yang kita catat gitu. Tadi misalnya jumlah yang ada di situ 100 nih. Ternyata dipakai oleh perusahaan itu 50 gitu loh. Nah, jadi catatan perusahaan 50, catatan vendor 50 enggak gitu loh. Nah, ketika itu misalnya sesuai, kalau tidak nanti akan ada penyesuaian. Tetapi biasanya ketika ditaruh barangnya di situ, nah mereka itu kasih lihat lagi untuk validasi. Ini saya taruh 100 ya gitu loh. Nah, nanti ada validasi dari perusahaan. Nah, ketika habis 50 mereka lagi tetap dibayar gitu. Jadi dalam hal ini menurut saya memang itu untuk hal kecil ya. Saya di tempat kerja yang lama itu ada menggunakan gas argon, habis itu ada helium. Nah, mereka di situ kita tidak pernah kontrol berapa jumlah, tapi yang kita inginkan di sana harus ada misalnya 15 tabung gitu. Karena yang pertama fasilitas kita tidak cukup dan mencukupi, dan kita hanya bisa menaruh maksimal 15 tabung. Jadi 15 tabung itu ketika misalnya kita pakai, nah mereka lihat, mereka yang langsung kontrol saja. Kita tidak pernah order, karena kita ordernya misalnya 25, tapi yang ada tuh di tempat kita ada 15 gitu loh. Berarti mereka keep 10. Jadi dalam hal ini memang menurut saya ada beberapa hal ya yang menjadi kemudahan dan keuntungan bagi perusahaan. Tapi menurut saya itu kan tidak gratis ya. Artinya ketika misalnya dibebankan managing masalah material tadi kepada vendor, tentu vendor akan caskan harga lagi untuk perusahaan gitu. Tapi satu sisi perusahaan agak ringan pekerjaannya, di satu sisi ada keuntungan bagi vendor. Saya pikir begitu sih Widya. Oh, berarti harganya itu nanti jatuh-jatuhnya per partnya itu bisa jadi lebih mahal daripada manage inventory biasa gitu ya Pak? Seharusnya ada penambahan cost. Ada service, ada harga lah ya Pak? Ya pasti. Saya pikir nggak gratis lah. Yang saya tahu sih sebenarnya ya, contoh ya, pena pilot yang hitam itu kan 1.000 satu ya. Ternyata ketika saya cek pembayarannya, walaupun dibayar misalnya sudah 90 hari ya baru dibayar, ternyata harganya 10.000 satu ternyata. Dan itu disepakati gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya, harga yang mereka dapatkan itu cukup luar biasa, tapi resikonya juga begitu. Ada beberapa vendor yang kadang rugi gitu loh. Ternyata perusahaannya kolap gitu loh. Terus pembayarannya kan 3 bulan lagi. Sebelum jatuh tempo, vendor nggak bisa paksa harus bayar gitu loh. Nah, kadang-kadang di situ juga
kekurangannya. Tapi menurut saya sejauh ini tidak ada masalah sih dalam hal itu. Tapi ada juga ketika misalnya pembayarannya 1 bulan setelah barang diterima, nah biasanya dinaikkan harga normal itu 10% gitu loh. Jadi kalau misalnya ada vendor yang harus invest dulu gitu loh. Nah, mereka bisa menaikkan harga sampai 10%. Nah, tapi yang pernah saya lihat itu adalah catering. Nah, catering itu ketika misalnya makan di hutang, ya, dibayarnya nanti sebulan setelah misalnya makanan bulan ini, misalnya bulan Februari ya akan dibayarkan pada Maret gitu. Maret bukan di tanggal 1 gitu loh. Pembayarannya mungkin di akhir, misalnya 30 Maret gitu. Nah, artinya kan vendor atau catering tersebut harus menyediakan dana ya investasi sebesar 1 bulan atau 2 bulan gitu loh. Jadi 1 bulan mereka kasih makan ya, habis itu akhir bulan baru dapatkan. Artinya bulan Maret dari tanggal 1 sampai 30 mereka tetap invest lagi dan belum dibayar gitu. Nah, setelah bulan ketiga pada April baru nanti berjalan normal. Tapi kan tidak lama juga, biasanya untuk catering itu cuma 6 bulan gitu. 6 bulan nanti mereka ganti lagi gitu. Jadi menurut saya memang kadang-kadang berbisnis itu perlu modal besar ya dan keberanian. Di dalam hal ini juga SCM juga begitu sebenarnya. Bahkan mungkin banyak sekali ya yang terjadi. Yang terjadi saat ini adalah yang seperti Widya sampaikan tadi gitu loh. Perusahaan tidak mau tahu gitu loh. Kalau tidak ada mereka marah-marah malah perusahaan. Makasih Pak penjelasannya. Ada lagi silakan. Mungkin saya nggak tahu ya praktisnya seperti apa di tempat yang lain. Tapi kalau di dunia industri saya pikir mungkin sama ya dengan yang disampaikan dan ditanyakan Widya. Dan yang saya alami juga begitu. Kita nggak pernah lagi simpan material dalam jumlah yang besar. Apalagi kita hanya boleh simpan sekarang ya untuk apa namanya? Mungkin seminggu misalnya material yang dipakai. Nah, hanya bisa keep untuk 1 minggu. Atau kalau dalam batch size-nya itu hanya 10%. Tidak boleh lebih dari itu. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Atau yang mau sharing juga boleh deh. Kita gantian deh. Kalau saya cerita itu kadang-kadang bingung juga mau cerita apa. Kalau berdasarkan teori sebenarnya bisa dibaca. Ini yang saya sampaikan ini kan biasanya yang lazim dan biasa dipakai saja dalam dunia industri. Tidak ada? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti saya baru izin istirahat. Mungkin agak 10 menit. Gitu. Baik, saya share screen lagi. Oke, sudah bisa lihat untuk ini slide. Kayaknya saya jaringannya lelet nih. Oke. Baik, kita coba bahas transportasi ya. Kembali lagi. Oke. Oke, ini masalah transportasi ya. Nah, kalau kita lihat komponen dari transportasi, kalau di sini ada desain transportasi network, habis itu choice transportasi mode ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya ketika bicara tentang supply chain dalam lokal tentu tidak akan serumit ini ya. Tetapi ketika misalnya kita bercerita misalnya sudah lintas negara atau lintas benua barangkali juga ya, ini akan menjadi satu hal yang sangat penting gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini mungkin dalam perusahaan itu ya saya pernah lihat katalog ya untuk masalah apa namanya itu vendor untuk shipment itu kan transportasi ya, kita tidak pernah punya transportasi sendiri gitu loh. Jadi perusahaan itu tetap milih misalnya DHL atau misalnya yang lain ya yang familiar dan punya kontrak kerja gitu loh. Tapi sebelum misalnya kita coba mendesain misalnya
network dari transportasi, tentu kita punya informasi apa saja yang kita bisa dapatkan dari dunia luar gitu loh, misalnya UPS ya atau DHL yang global. Kalau misalnya yang nasional, saya pikir saya pernah lihat ya mungkin lebih dari 40 ya jasa angkutan atau misalnya kurir ya dalam deliver barang. Nah, tapi di dunia industri itu banyak sekali yang dipakai itu, tapi mungkin yang familiar itu mungkin DHL, UPS dan yang lain-lain, dan mereka sanggup enggak misalnya ya dalam hal ini misalnya mengirim barang dalam waktu tertentu, dan itu kan ada dealnya. Jadi dalam project management biasanya ada apa ya, kalau dalam masalah supply chain ini atau procurement ya, di situ ada kayak apa, minta proposal dulu gitu loh. Jadi sebelum misalnya bekerja sama transportasi tertentu, nah kita buat deal dulu nih, MOU dulu gitu loh. Misalnya kita punya lead time itu misalnya 2 minggu, kalian sanggup nggak 2 minggu maksimal gitu loh. Ketika misalnya mereka sanggup atau tidak, nah kita coba buat kesepakatan gitu loh. Kalau seandainya nanti melebihi itu, nah, kalian kena penalti gitu loh, dan yang lain-lainnya. Terus kita juga kalau untuk kayak Amazon ya, saya pikir mereka punya apa namanya tuh, punya kolega, punya relasi ya, mungkin di semua tempat ya. Saya pikir bukan Amazon saja yang akan yang langsung mengirimkan barang, tapi mereka punya apa ya, punya transportasi atau punya kurir tertentu untuk mengirimkan barang mereka, dan semuanya juga bekerja berdasarkan kesepakatan dan jaga apa namanya tuh, nilai-nilai yang mereka sudah sepakati bersama. Nah, ketika misalnya mereka sudah mendesain, misalnya harus menggunakan pesawat udara, harus menggunakan kereta api, atau ada pilihan kereta api atau misalnya lewat darat, misalnya untuk truk atau mobil ya, atau mereka juga bisa gunakan pesawat juga walaupun bisa dijangkau dengan darat. Nah, hal-hal tersebut juga akan melihat seberapa lama sih perjalanan yang mereka coba desain ya. Habis itu permintaan dari customer berapa lama gitu loh. Kalau misalnya customernya maunya cepat ya tidak bisa melalui kurir dong, atau misalnya jasa transportasi gitu loh. Nah, berarti harus dikirim secara eksklusif atau bisa pakai hand carry, orang yang mengantarkan sana. Tapi kalau dalam jumlah dan apa namanya itu barangnya yang besar dan banyak, tentu tidak bisa begitu ya. Yang kedua itu adalah bagaimana pemilihan mode dari transportasi. Kalau misalnya tadi kita sudah lihat semuanya ya, lokasi sudah tentukan, rutenya kita sudah lihat nih. Apakah kita harus kirim melalui udara atau darat? Nah, ketika misalnya sudah jelas, berarti kalau pesawat jelas mau pakai yang mana. Kalau mau pakai transportasi kereta, ada lagi nih pengguna atau misalnya jasa mana yang mau kita gunakan. Dan banyak lagi yang lain yang sebenarnya menjadi faktor ya, menjadi penentu dalam pemilihan transportasi tersebut. Nah, ini yang berhubungan dengan transportasi ya, related dengan metrik ini. Jadi kalau gambar di sebelah ini sebenarnya kita lihat ya, untuk sampai ke plant atau misalnya ke manufaktur, nah ini kan banyak sekali ini, mungkin dari supplier kirim lewat kereta api, lewat truk ya, mungkin nanti ada lagi nih mini box-nya nanti pengirimannya, baru sampai nanti ke plant-nya. Oke, kalau kita lihat di sini ada average inbound transportation cost ya. Jadi misalnya ada ya, ketika misalnya ada transportasi cost ya untuk misalnya kayak forklift ya dalam suatu facility, dan mungkin ada lagi mungkin transportasi yang lain, mungkin ada pakai minivan atau minibus ya. Kalau kita lihat di muka kuning itu ada satu factory atau misalnya ya manufaktur yang memiliki 9 gedung gitu loh. Nah, setiap gedung itu kan nggak mungkin semuanya punya apa namanya ya, punya facility yang besar gitu. Mereka punya center mungkin untuk apa namanya, gudangnya. Habis itu nanti baru di-deliver ke setiap gedung. Nah, di situ kan mereka juga punya transportasi gitu loh. Jadi misalnya ketika misalnya datang dari luar, misalnya incoming material atau incoming dari production material, nah nanti mereka simpan, nah baru nanti distribusi. Nah, tentu transportasi ini walaupun mobilnya hanya putar-putar di dalam kawasan dan lingkungan tersebut, tentu memiliki cost ya, seberapa sering mereka ngantar barang dalam satu hari, terus berapa banyak biaya operasional mereka, kita harus juga lihat dan perhitungkan. Nah, kalau yang kedua dalam masalah transportasi related itu dengan metrik itu adalah shipment size-nya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin mobilnya jangan yang terlalu besar gitu loh, karena mungkin size-nya yang maksimum itu misalnya 10 ton misalnya ya.
Nah, kalau 10 ton mana yang mobil yang kita pakai? Oh, ternyata sudah pakai tronton gitu loh, atau mobil yang double, apa namanya itu, yang cukup besar gitu loh. Atau kalau misalnya lebih kecil dari itu, kita pakai yang kecil juga. Sehingga operasional juga makin kecil, biaya yang lain juga bisa kita redam. Gitu. Dan yang ketiga itu ada average inbound transportation cost per shipment. Jadi kalau tadi ada shipment size, sekarang ada cost per shipment. Nah, shipment ini sebenarnya tidak selesai satu batch size habis itu langsung dikirim gitu, tapi kita biasanya juga menunggu berapa jumlah tertentu. Misalnya kalau ada order 1000 dikerjakan selama 1 minggu, berarti kita shipment pada hari ke-7 gitu loh. Jadi tidak selesai satu shipment. Nah, kalau shipment terus nanti ini kan akan menjadi masalah. Tapi ada juga perusahaan yang sebenarnya per hari itu shipment terus gitu. Jadi tiap hari dia shipment. Nah, saya pikir shipment ini mungkin tidak ada masalah sih dengan jumlah yang mereka kirim, tapi ini akan menjadi menambahkan ketika misalnya harus isi dokumentasi, harus isi izin ini yang lainnya gitu loh. Nah, ini kan tetap menjadi cost ya untuk masalah shipment. Terus yang keempat itu ada yang keempat ada masalah transportasi cost. Jadi ada outbound. Jadi kalau tadi kita bercerita di dalam lingkungan, nah kalau kita sekarang lagi melihat bagaimana keluar transportasi cost-nya. Terus juga keluar itu juga ada shipment size-nya dan begitu juga dengan masalah cost per shipment. Jadi dalam bedanya yang inbound dan outbound ini sebenarnya ini adalah internal ya. Jadi kalau misalnya shipment internalnya itu ketika misalnya satu buat sub assembly dan yang satu dan pada gedung tertentu buatnya assembly, nah situ kan harus ada pengiriman internal di dalam ya. Tapi kalau sudahnya dia kirim ke customer. Ada yang mau ditanyakan masalah transportasi? Bisa nggak transportasi ini kita limpahkan juga kepada pihak ketiga untuk menghindari masalah safety, masalah yang lain-lainnya? Saya pikir sejauh ini tidak ada ya perusahaan yang mencari atau mengambil orang lain untuk melaksanakan itu. Tapi bisa jadi perusahaan yang melakukan hal ini adalah anak cabang perusahaan itu juga gitu. Jadi kalau misalnya manufaktur mungkin tidak, tapi kalau dalam bidang konstruksi dan yang lain-lain saya pikir ada juga yang melakukan hal tersebut. Oke, transportasi ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum kita coba lanjut ke informasi. Ada yang mau ditanyakan atau cukup paham? Cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Jadi saya minta kalian untuk jadi reviewer. Walaupun tesisnya belum selesai, tapi reviewer kan boleh saja ya. Oh ternyata kenapa dia ngambil judul ini, idenya apa sih gitu. Biasanya ada di latar belakang. Terus apa data dan fakta yang diangkat dia sehingga dia perlu dan harus melakukan penelitian itu. Nah kita kan kebanyakan kan ketika melakukan penelitian alasannya kan biar tamat kan, biar selesai. Seharusnya bukan begitu. Harusnya ada masalah yang di highlight, habis itu urgent untuk diselesaikan. Biasanya begitu sih harusnya penelitian. Oke, mungkin nanti saya bisa ini deh kirim mungkin ke ketua aja ya, mungkin boleh chat saya deh ketua. Oke, Pak. Nomor WA saya ada kan? Nanti saya kirim itu, nanti silakan didistribusikan per kelompok. Iya, Pak, ada. Saya pernah chat Bapak kok dulu. Iya, Soal seharusnya LPPM. Iya. Iya. Ya, kalau enggak yang lain saya pikir kalau orang WIB tahu kok. Harusnya ya. Oke, silakan ya 3 orang. 3 orang itu silakan dibagi ya. Maksud saya itu silakan bahas semua habis itu diskusikan. Saya pernah juga ada mata kuliah jurnal strategic management. Ya gitu dikasih 5 jurnal habis itu kita bahas gitu loh. Jadi kalau misalnya di S2 itu ada meta analisis namanya. Kalau saya kan satu saja yang saya berikan ya. Tapi kalau misalnya di strategic itu ada juga finance ya. Itu kasihnya 40 jurnal habis itu buat meta analisis gitu. Kita klasifikasi lagi, oh ini begini gitu. Itu udah jadi bab 2 tersendiri itu. Nah, kalau ini enggak cuma analisa satu saja. Paling tidak
dari penelitian terbaru sekarang ini itu mix ya, mungkin dari 2017 ya sampai 2021. 2022 belum ada keluar terbit artikelnya. Nah, kalau seandainya ada relevan dengan yang saya berikan topiknya, ya silahkan aja dimasukkan. Mungkin kalian bisa lihat perbedaannya. Mungkin dari segi variabel yang diteliti, habis itu pengaruh dan hasilnya juga mungkin berbeda. Karena banyak juga yang nanya, Pak, dia tidak sama dengan hipotesis, ya tidak apa-apa, buat aja. Cuman cari alasannya kenapa tidak sama gitu. Nah, itu biasanya kita lihat di demografi data. Di data demografi adalah penunjang untuk menjelaskan bagaimana hasil penelitian tersebut tidak relevan gitu. Ya. Saya rasa ketua paham betul, nanti diskusi aja karena ketua kan juga membahas tentang LPPM ya. Di LPPM itu ya semuanya yaitu artikel, penelitian, pengabdian. Baik, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Jadi untuk pembagian ya. Sorry Pak, mau tanya. Itu nanti bentuknya dalam report di Word gitu ya Pak? Bentuknya dalam PowerPoint. PowerPoint, berarti minggu depan kita presentasi itu ya Pak? Kayaknya waktu di kelas aja deh, waktu off kelas deh. Oh, oke. Minggu depan Kasih kita Pak. diskusi aja dulu. Jadi ada waktu sih. Paling tidak saya masih punya 6 atau 7 ya. Saya pikir 6 artikel, kalau ada 7 kelompok berarti kan ada satu lagi. Ya. Saya coba cari dulu, atau nanti saya minta bantuan aja, nanti kalian cari gitu. Kan boleh juga ya. Atau saya pilihkan satu, nanti kalian cari lagi satu. Boleh 2 deh gitu lah, yang sama gitu. Saya pikir hampir mirip banyak sih.